Hello everyone, my name is Juwita Maharani, majoring in accounting with NPM 25412061. In this video, we will discuss the evolution of management, how the concept of management evolved over time to become what we know today. Bagaimana sih manajemen berkembang? Manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya. Konsep manajemen tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ia berevolusi seiring perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi dari masa ke masa. Sejak dulu, manusia sudah berusaha mengatur kegiatan secara terencana, mulai dari pembangunan piramida di Mesir sampai sistem organisasi modern sekarang. Namun, ilmu manajemen sebagai bidang studi baru benar-benar berkembang pada awal abad ke-20. Tahap-tahap evolusi manajemen. Yang pertama pada era klasik. Periode ini dimulai sekitar tahun 1800 hingga 1930-an. Tujuan utama manajemen pada masa ini adalah untuk mencapai efisiensi dan produktivitas tertinggi. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Frederick W. Taylor dengan teori scientific management. Taylor percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan, dan tugas manajer adalah menemukan cara tersebut melalui studi ilmiah. Di sisi lain, Henry Fayol memperkenalkan 14 prinsip manajemen dan menjelaskan fungsi-fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sementara itu, Max Weber mengembangkan konsep birokrasi dengan struktur hierarki yang jelas dan aturan formal. Meskipun sangat mekanistik, pendekatan ini meletakkan dasar bagi ilmu manajemen modern. Yang kedua, era hubungan manusia. Memasuki tahun 1930-an, penelitian menunjukkan bahwa produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh sistem kerja, tapi juga oleh hubungan antar manusia. Eksperimen terkenal dari Elton Mayo di pabrik Hawthorne yang membuktikan bahwa perhatian dan dukungan sosial dapat meningkatkan semangat kerja para karyawan. Dari sinilah lahir gerakan hubungan manusia yang menekankan pentingnya motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Manusia mulai dipandang bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset berharga dalam organisasi. Yang ketiga, era modern dan sistem. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, para ahli melihat organisasi sebagai sistem yang saling berhubungan, terdiri dari input, proses, dan output yang harus beradaptasi dengan lingkungan luar. Pendekatan ini disebut pendekatan sistem, yang menekankan pentingnya interaksi antar bagian organisasi. Kemudian muncul teori kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Strategi yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Ini menjadi dasar munculnya fleksibilitas dalam praktik manajerial. Yang keempat, era informasi dan globalisasi. Pada era ini, kemajuan teknologi dan globalisasi mendorong manajer untuk beradaptasi dengan cepat. Konsep total quality management, manajemen perubahan, dan kepemimpinan transformasional menjadi sangat penting. Para manajer dituntut tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi, memberdayakan, dan berinovasi untuk mencapai keunggulan global. Teknologi informasi mulai memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan dan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, era digital dan keberlanjutan. Menurut Samson, Downet, dan Dev, pada tahun 2020, manajemen abad ke-21 menghadapi tantangan baru. Disrupsi digital, globalisasi ekonomi, dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Pemimpin modern harus adaptif terhadap perubahan teknologi seperti kecerdasan buatan, data besar, dan otomatisasi. Selain itu, organisasi kini dituntut untuk lebih etis, inklusif, dan peduli terhadap lingkungan. Inilah yang disebut sebagai manajemen berkelanjutan, menggabungkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan. Jadi, kesimpulannya adalah evolusi manajemen menunjukkan perjalanan dari efisiensi mekanis menuju organisasi yang adaptif, manusiawi, dan berkelanjutan.
Manajer masa kini dituntut untuk memadukan pendekatan klasik, manusiawi, dan digital agar organisasi tetap relevan dan unggul di era perubahan cepat. Thank you for watching, guys. We hope this explanation of the evolution of management help us understand how management practices continue to evolve and remain relevant in today's digital age.